Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahannya sehingga bisa kembali menuntut ilmu yang merupakan kewajiban kita sampai akhir hayat kelak. Kita berharap semoga dengan menuntut ilmu akan menjadikan langkah kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Alhamdulillah, setelah kita liburan Ramadan dan Lebaran, kita bisa melanjutkan kembali materi Mustalahul Hadis. Kita masih dalam kitab Mustalahul Hadis, ta'lif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab yang insyaallah sangat berfaedah, bermanfaat bagi kita semua. Dalam kitab ini telah kita bahas, yang pertama kita membahas tentang ta'rif, definisi dari mustalahul hadis dan juga faedahnya, sehingga beliau memberikan definisi apa yang dinamakan hadis dan apa itu khobar, asar dan hadits qudsi. Kemarin telah kita jelaskan bahwasanya secara asal hadis dan khobar itu sama, ya, maknanya sama. Adapun asar ini kalau mutlak, dimutlakkan, maka maknanya adalah qaulus sahabah wa qaulut tabi'in, ya. Dan demikian pula kita bahas hadits qudsi. Telah kita jelaskan apa perbedaan antara hadis qudsi, apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kemudian kita melanjutkan aqsamul khobar bi'tibari turuqi naqlihi ilaina. Macam-macam hadis ditinjau dari apa? Jalan periwayatannya kepada kita. Itu ada mutawatir dan ada hadis ahad. Ya, hadis mutawatir dan hadis ahad. Kita telah menjelaskan apa itu hadis mutawatir secara istilah. Demikian pula macam-macamnya, ada dua macam dari hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad ada berapa ikhwah? Ada 3 ya, yaitu hadis masyhur, aziz dan gharib, ya. Kemudian kita bahas ya macam-macam hadis bi'tibari rutbah. Setelah bi'tibari turukun naql, ya, kita bahas apa? Bi'tibari rutbah, sesuai dengan apa? Tingkatan derajatnya. Ada berapa? Ada 5. Sahih lidatihi, li ghairihi, hasan lidatihi, hasan li ghairihi, dan hadis dhaif. Ya, telah kita pelajari definisi dari masing-masing ini, ya. Hadis ditinjau dari derajatnya ada 5, ya. Terakhir dhaif. Kemudian faedah hadis ahad, ya, kecuali dhaif. Dan terakhir kita bahas tentang syarhu ta'rifus sahih lidatihi. Kemudian tentang adalah, ya, tentang muru'ah, istiqomatuddin, tamamuddhabti. Ittisalus sanad juga sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas. Al-illah wasyudud. Nah, sekarang kita lanjutkan munqati'us sanad. Sudah kita bahas juga, ya. Munqati'us sanad itu ada mursal, mu'allaq, mu'dhal, munqati', ya. Dan munqati'us sanad ini sudah selesai kemarin. Tadlis juga sudah selesai. Sekarang mutarib, ya. Mutarib juga selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi.
idraj. Ya, sekarang kita masuk pada al-idraju fil matni. Ya, dibaca Mas Susilo. Al-idraju fil matni. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala al-idraju fil matni. Al-alif al-idraju fil matni an yadkhula ahadur ruwati fil hadithi kalaman min 'indihi biduna bayanin biduni bayanin imma tafsiran li kalimatin itu beda ya itu apa tulisannya salah li kalimatin au istinbaqan li hukmin au bayanan li hikmatin alba wa yakunu fi awalil hadithi wa wasfihi wa akhirihi misaluhu fi awalihi hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an asbighu al-wudu'a wailu lil a'qabi minan nar fa qawluhu asbighu al-wudu'a mudrajun min kalami Abi Hurairah bayyanathu riwayatul Bukhari anhu annahu qala asbighu al-wudu'a fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil a'qabi minan nar wa mithaluhu fil wasfihi hadithu Aisyah radhiyallahu anha fil bada'il wahyi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbud al-layali zawatul adadi fa qawluhu wa huwa ta'abbud mudrajun min kalamil zuhri bayyanathu riwayatul Bukhari min tariqihi bi lafdin wa kana yalhaqu bi ghari hira'in fayatahannathu fihi qala wa tahannutsul ta'abbud al-layali dawatul adadi. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kemudian setelah kita membahas tentang hadis mutharib, ya, tentang hadis mutharib, ya, berikutnya adalah pembahasan tentang hadis mudraj. Tentang apa? Hadis mudraj. Ya. Atau yang kita kenal di sini al-idraju fil matni. Al-idraju fil matni. Ta'rifuhu definisinya makanuhu ma'at tamsil, ya, tempat atau letak idraj itu di mana bersama contohnya, dan mata yuhkamu bihi, dan kapan suatu hadis itu dihukumi dengan hadis mudraj. Ya. Kita perhatikan di sini secara definisi al-idraju fil matni, yang dinamakan dengan al-idraj fil matni adalah apa? Ayyudkhila. Jangan ayyudkhula ya. Tapi apa? Ayyudkhila, karena memasukkan. Ya, bukan masuk saja tapi apa? Memasukkan. An yudkhila ahadur ruwati fil hadisi kalaman min indihi. Jadi yang dinamakan dengan
mudraj, hadis mudraj ya, terutama di sini adalah idraj fil mati, adalah salah satu rawi memasukkan dalam hadis perkataan dari dirinya, min indihi. Jadi ayud khila ahadurwa, salah satu rawi memasukkan fil hadis, dalam matan hadis, kalaman min indihi, perkataan dari dirinya, menunjukkan apa? Tercampurnya antara kalam Nabi dengan kalam rawi. Ya. Biduni bayanin, tanpa dijelaskan, biduni faslin, tanpa pemisah. Nah, ini namanya idraj. Idraj itu adalah idkhal, memasukkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa tujuannya ikhwah wal akhwat? Apa tujuannya? Rawi itu memasukkan perkataannya perkataannya ke dalam hadis Nabi. Ini tujuan pertama, imma tafsiran li kalimatin. Tujuan pertama adalah karena dalam rangka menafsirkan suatu kata. Berarti niatnya bagus ya, menafsirkan suatu kata. Menafsirkan suatu kata. Au awistinbatan li hukmin, atau beristimbat terhadap suatu hukum. Jadi beristidlal, berdalil. Makanya setelah apa? Setelah menyebutkan hadis Nabi, kemudian rawi tersebut beristimbat, beristidlal, mengeluarkan suatu hukum ya. Dikira itu hadis Nabi, padahal itu adalah istimbatnya rawi. Istimbatnya rawi. Jadi tujuan pertama adalah tafsirnya rawi, yang kedua apa? Istimbatnya rawi. Au bayanan li hikmatin, atau kalau tidak istimbat adalah apa? Menjelaskan hikmah. Berarti kita lihat dari ketiga tujuan ini, tujuannya baik enggak? Baik ya, baik. Namun jangan sampai dikira apa itu hadis Nabi. Bisa salah saja, rawi bisa salah kan? Bisa salah. Ya. Tafsiran istinbatan li hukmin au bayanan li hikmatin. Berarti ini apa? Al-gharadu, ataupun tujuan, sababul idraj. Kalau ditanya mahia asbabul idraj, apa sebab adanya idraj dalam hadis, sebabnya apa? Karena adanya tafsir lil kata, ataupun istimbat hukum, atau menjelaskan hikmah. Sekarang letaknya, wa yakunu fi awalil hadisi wa wasatihi wa akhirihi. Idraju fil matni, idraj dalam hadis itu bisa di awal, tengah, dan akhir. Kira-kira yang paling banyak mana? Rawi itu memasukkan perkataannya diri sendiri itu paling banyak di awal, di tengah, atau di akhir? Iya, di akhir ya. Di akhir, paling banyak itu di akhir. Yang paling sedikit di mana? Di awal. Biasanya kan kalau kita saja kan gitu kan, ketika ceramah membawakan hadis, terus kita apa? Istimbat gitu kan, istimbat. Jangan sampai istimbat hadis kita dikira hadis oleh jamaah. Nah, gitu ya. Jadi paling banyak memang di akhir. Kita lihat contohnya, contoh dari masing-masing letak idraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misaluhu fi awalihi, contoh idraj di awal adalah apa? Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Contoh idraj di awal hadis adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadis
asbighul wudu'a, sempurnakanlah wudu. Asbighul wudu'a, sempurnakanlah wudu. Wailun lil aqabi minan nar, celaka itu tumit-tumit neraka. Maksudnya apa? Celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu gitu kan. Wailun lil aqabi minan nar. Ternyata ikhwah wal akhwat, faqauluhu asbighul wudu'a, sempurnakanlah wudu, ini adalah mudrajun, tambahan perkataan yang dimasukkan min kalami Abi Hurairah, dari perkataan siapa? Abu Hurairah. Jadi nggak boleh kita ketika mengatakan qala Nabi SAW asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar, karena asbighu bukan sabda Nabi. Sabda Nabi ya wailun lil aqabi minan nar. Ini adalah contoh idraj di awal matan hadis. Dari mana tahunya kalau ini adalah idraj dari Abu Hurairah? Tahunya adalah bayyanat riwayatul Bukhari anhu, yang tahunya adalah karena apa? Dijelaskan dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah ya, annahu bahwasanya beliau Abu Hurairah berkata, asbighul wudu'a, sempurnakanlah wudu, fa inna Abul Qasim sallallahu qala. Nah, ini kalau ini ada pemisahnya. Pemisahnya apa ini? Fa inna Abul Qasim sallallahu qala wailun lil aqabi minan nar. Jadi kalau kita ditanya dari mana bisa tahu bahwasannya itu adalah mudraj dari rawi, taunya dari mana? Dari riwayat yang lain, seperti riwayat Bukhari di sini. Dalam riwayat lain itu dipisahkan, ada pemisah antara kalam rawi dengan kalam Nabi. Ini kalau fa'inna Abul Qasim ini dihapuskan kan? Asbighul wudu langsung wailun lil aqabi minan nar. Dikira ini sabda Nabi, padahal ini adalah perkataan Abu Hurairah. Jadi memang jam'ut turuq itu penting, sangat penting sekali. Jadi memang ketika seseorang belajar mustalah hadis, belajar takhrij hadis, mentakhrij hadis, maka apa? Harus yang namanya jam'ut turuq, mengumpulkan seluruh riwayat yang ada. Contohnya ada wailun aqabi minan nar, ini diriwayatkan oleh siapa saja dari ashab kutubil hadis. Ini riwayat siapa saja? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, Sunan Ad-Darimi, An-Nasa'i, ada nggak di Musnad Ahmad, Musnad Bazzar? Itu namanya takhrij, mengeluarkan seluruh jalur periwayatan. Makanya ada istilah jam'ut turuq. Kalau kita lihat di majalah-majalah itu ya, seperti majalah As-Sunnah atau majalah yang lain, ketika pembahasan hadis, seperti sebagian asatidz itu masalah hadis itu ya, seperti Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Yazid itu kan ketika membahas suatu hadis, hadisnya dulu baru takhrij. Takhrij kan? Takhrij itu adalah ini hadisnya diriwayatkan oleh siapa saja. Setelah takhrij mungkin nanti apa? Ada pembahasan mufradatul hadis. Mufradatul hadis itu berarti kalimatul gharibah gitu kan? Penjelasan secara lafaz, baru nanti syarahnya. Kalau kita kan yang penting ketika ceramah itu kan, boleh nggak sebenarnya hadis itu diriwayatkan oleh banyak imam, tapi kita cukupkan satu saja? Boleh ya? Boleh ya? Perlu ya kita kan? Pokoknya kalau Nabi SAW sampai akhir lah, terus
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Abu Daud, wa Nasai, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah itu. Terus nih. Yang paling tinggi. Sebagian disingkat rawahu ashabu kutubis sittah, rawahu sunan arba'ah, rawahu ashab kutubut tis'ah. Kan ada kutubut tis'ah juga kan? Kutubut tis'ah. Ya. Cukup boleh ya? Satu saja boleh kan? Boleh. Nah, Mas Okta nanti Jumatnya keburu bubar. Masya Allah. Itu berarti kan Masya Allah ini khotibnya ini Masya Allah hafal sampai nomor-nomor hadisnya. Masya Allah, hafal sampai nomor-nomor hadisnya itu ya. Jadi madu'unya ya, yang mendengar semakin percaya itu ya. Setelah dicek-cek beneran ternyata nomornya keliru. Jangan sampai itu ya. Beda cetakan, beda cetakan. Gimana? Al-hadis. Khawatirnya kalau al-hadis nanti al-hadis maudhu. Iya kan? Kan memang gitu biasanya kan sebagian kita buku-bukunya yang dijual itu al-hadis itu aja kan. Enggak tahu lewat siapa. Beda kalau penulisan ilmiah ahlan. Dalam penulisan ilmiah, dalam skripsi, tesis, disertasi atau yang lainnya, maka apa? Biasanya lengkap. Karena dituntut untuk lebih ilmiah. Ini contohnya mudraj di awal hadis. Wa misaluhu fi wasatihi, dan contoh mudraj di tengah hadis. Kira-kira kalau di awal hadis dengan di tengah itu lebih banyak mana seringnya? Tengah ya. Contohnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha fi bad'il wahyi. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dalam permulaan wahyu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan dalam hadis tersebut Aisyah mengatakan wa kana yakhlu bi ghari Hira'in. Kalau ini yang mengatakan Aisyah berarti namanya hadis apa ini? Hadis qauli atau hadis fi'li? Fi'li. Hadis apa? Fi'li, karena menceritakan perbuatan Nabi. Wa kana yakhlu, dan Nabi berkhulwat. Namanya Nabi menyendiri. Bi ghari Hira, di gua Hira, fayatahannasu fihi, maka kemudian beliau beribadah di dalamnya. Ya yatahannas wa huwa ta'abbud. Yatahannas ini wa huwa ta'abbudu. Namanya tahannus adalah apa? Ta'abbud. Al-layali zawatil adadi, beberapa malam. Faquluhu wa huwa ta'abbudu, ya, perkataan wa huwa ta'abbudu yang dikurung ini mudrajun min kalami Zuhri. Ini adalah mudraj dari perkataan Imam Az-Zuhri. Jadi yang namanya mudraj itu enggak harus yang melakukannya enggak mesti sahabat. Kalau tadi kan yang melakukan sahabat Abu Hurairah ya. Nah, yang penting kan rawi, entah rawi itunya sahabat atau tabi'in seperti Az-Zuhri di sini. Ini kan perkataan Aisyah kan wa kana yakhlu. Ini kan perkataan Aisyah. Namun mudrajnya siapa? Az-Zuhri. Nah, ini jadi yang mudraj itu enggak mesti perkataan rawi itu enggak mesti sahabat. Bisa apa? Tabi'in atau tabi'in. Dari mana taunya ikhwah wal akhwat? Bayanat riwayatul Bukhari, dijelaskan dalam riwayat Bukhari. Sama yang di atas tadi ya. Min tariqihi, dari
dari jalurnya, dari riwayat Bukhari, dari jalur Bukhari bilafdi wa kana yalhaqu bi ghari Hira fayatahannasu fihi qala man qala az-Zuhri wa tahannusu at-ta'abbudu al-layali dawatil adadi. Nah ini apa? Dipisah. Qala wa kana yalhaqu bi ghari Hira fayatahannasu fihi qala az-Zuhri wa tahannusu at-ta'abbudu. Jadi taunya dari riwayat yang lain yang itu apa? Dipisah antara kalamnya rawi dengan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini taunya dari mana? Dari riwayat yang lain. Dilanjutkan bacanya Bapak Dedi Panca. Belum dibaca tadi ya? Belum. Iya, fadhal. Wamisalu fi akhirih hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghadan muhajjilina min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yaqila ghurtahu falyaf'al wa qawluhum man istata'a an yatina qaddahu falyaf'al mudrajun min kalami Abi Hurairah bin farada biha Nu'aim ibnu Mujmir an Abi Hurairah wa zakara fil musnad anhu annahu qala la adri qawlahu man istata'a min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min qauli Abi Hurairah faqad bayyana ghairu wahidin minal hufazi annaha mudrajatun wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la yumkin an takuna min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jim wala yuhkam bil idraji illa bi dalilin imma min kalamir rawi aw min kalami ahadil a'immatil mu'tabarin aw min kalamin mudriji bihaitsu yastahilu an yaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Contoh mudraj di awal dan di tengah sudah kita bahas. Sekarang wa misaluhu fi akhirih. Contoh apa? Mudraj di akhir matan hadis. Yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min asaril wudu. Bahwasanya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan apa? Bercahaya, tubuhnya, anggota tubuhnya dalam keadaan bercahaya min asaril wudu, karena apa? Bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ini barang siapa yang mampu untuk apa? Memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Faqauluhu man istata'a an yutilla ghurratahu falyaf'al, ini adalah mudrajun min kalami Abi Hurairah. Jadi faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu falyaf'al, ini mudraj perkataan Abu Hurairah.
Sampai sini paham ya? Infaroda biha bersendirian dengannya. Biha ini kembali kemana? Kembali ke riwayah infaroda biha di riwayah Nu'aim ibnu al-Mujmir an Abi Hurairah. Wa dzakara fil musnad anhu annahu qala la adri qawlahu faman istata'a min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam aw min qawli Abi Hurairah. Jadi Nu'aim bin Mujmir ini malah mengatakan apa? La adri qawlahu faman istata'a min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam aw min qawli Abi Hurairah. Wa qad bayyana ghairu wahidin minal khuffat, dan telah menjelaskannya tidak hanya satu saja, ghairu wahidin minal khuffat, maksudnya adalah beberapa khuffat, annaha bahwasanya apa? Riwayat tadinya mudrajatun, adalah mudraj, faman istata'a tadi adalah mudraj. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la yumkinu an takuna min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin itu adalah perkataan Nabi. Taunya dari mana ya, Wah? Jadi tidak mungkin itu perkataan Nabi, taunya dari mana? Enggak, dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dia mengatakan la yumkin antakuna min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Syekhul Islam itu mengatakan bahwasanya tidak mungkin faman istata'a minkum, tidak mungkin itu adalah perkataan Nabi. Nah, jadi para ulama itu menghukumi ini enggak mungkin sabda Nabi dari apa? Dari rikakatul lafzi wal makna. Ya, dari apa? Dari segi lafaz dan segi makna. Mustahil itu perkataan Nabi gitu. Jadi dari segi lafaz saja itu sudah, ini lafaznya enggak jamek gitu ya. Enggak jawamek kalim kan gitu. Enggak jawamek kalim. Jadi para ulama yang sudah tentunya mendalam dalam hadis itu bisa mengetahui itu bukan sabda Nabi dari segi lafaz. Segi lafaz. Ya, dari segi apa? Dari segi lafaz. Sebagaimana dosen itu paham, ini yang nulis ini mahasiswa atau cuma kopas itu kan paham. Ini enggak mungkin bahasanya mahasiswa ini kopas ini, paham kan? Jadi bisa kita menghukumi itu nih pekerjaan siapa, tulisan siapa gitu ya. Ini tulisan siapa, dari mana? Dari segi lafaz dan dari segi makna. Nanti makanya hadis dhaif itu bisa dihukumi dari segi apa? Lafaz dan maknanya. Maka dari sini bisa kita simpulkan dari mana tahu bahwasanya ini adalah mudraj. Nah, dijelaskan di sini jim wala yuhkamu bil idraj illa bidalil. Tidak boleh dihukumi dengan mudraj kecuali dengan dalil. Yang pertama apa? Imma min kalamir rawi. Yang pertama adalah apa? Dari perkataan rawi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana Ewa? Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah iqrarur rawi nafsahu annahu adroja hadal kalam. Ini yang jim ini loh. Maksudnya adalah pengakuan rawi bahwasannya beliau apa? Melakukan
idraj. Nah, ini maksud dari apa? Dari min kalami rawi. Mengakui, maksudnya mengakui bahasanya itu adalah tambahannya. Min kalami rawi, dari ucapan rawi itu sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, au min kalami ahadil a'immatil mu'tabarin, atau dari perkataan salah satu a'immah. Kalau a'immah berarti a'immatul hadis, para muhaddisin, mu'tabarin yang dianggap yang mu'tabar. Atau dengan kata lain apa? Tansis, namanya apa? Tansisu alaihi min ba'dil a'immatil mutalli'in. Maksudnya adalah nas dari para a'immah muhaddisin. Yang pertama tadi berarti apa? Iqrarur rawi, ya, pengakuan rawi tadi. Dan yang kedua adalah apa? Nas dari para muhaddisin. Yang kedua. Yang ketiga, au minal kalamil mudraji, atau dari apa? Dari perkataan tambahan itu sendiri. Bihaisu, yang mana yastakhilu an yaqulahu Nabi SAW, mustahil Nabi mengucapkannya. Ini yang ketiga. Atau dalam kata lain apa? Istihalah. Apa ihwa? Istihalatu qaunihi sallallahu yaqulu dzalik. Mustahil Nabi apa? Mengucapkannya. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Nih tambah nih alif ini. Wuruduhu munfasilan fi riwayatin ukhra. Jadi apa? Datangnya tambahan tersebut, ya, datangnya tambahan tersebut munfasilan, yang terpisah di riwayat lain. Jadi di riwayat lain itu dipisah antara kalam Nabi dengan kalam rawi. Jadi wurudul munfasilah. Insya Allah kalau kita nanti jawabnya ketika ujian, kita jawab tansis saja mungkin benar, ya. Penting tansis, ikrar itu, ya, ikrar, istihalah, terus wurudul munfasilan. Nah, itu sudah dibenarkan itu. Tapi nggak tahu nilainya berapa. Yang penting ya tansis, yang penting kan ikrar rawi, gitu, ya. Jangan ikrar aja, ikrar rawi. Istihalatu qaunihi kalaman nabi, tansis minal muhaddisin, wurutuhu munfasilan fi riwayatin ukhra. Kan masih singkat-singkat, ya. Kalau mustahil ini kan seperti, ingat apa namanya, sabda Nabi tentang ini hadis Abu Hurairah ini loh, anak budak itu loh. Misalahu limukul idrat fi akhil mani. Hadis Abu Hurairah, lil altil mamluk ajroni. Ya, hamba sahaya itu memiliki berapa? 2 pahala. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah, laula jihad fi sabilillah, seandainya bukan karena jihad di jalan Allah, wal hajju, dan juga saatnya bukan karena haji, wa birru ummi, dan apa? Berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mablugh. Saya ingin meninggal dalam keadaan sebagai budak. Ini mustahil. Ya, ini mustahil banget. Faqalu walladzi nafsi biyadihi ila akhirih min kalami Abi Hurairah li'annahu yastahilu ayassura dzalika minhu sallallahu. Kenapa mustahilnya? Li'annahu la yumkinu an yatamanna riqqa. Enggak mungkin Nabi itu beringinan jadi budak, gitu kan. Budak itu kan maslahatnya diapakan? Dimerdekakan, gitu kan. Ada kafaroh kan itu rokobah.
membunuh atau berhubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari. Ini alasan pertama, mustahil. Mustahil Nabi menginginkan budak. Terus mustahil berikutnya adalah wali anna ummahu lam takun maujudatan hatta yapirroha. Mustahil karena ibu beliau SAW sudah tiada. Kok kenapa di sini laula biru ummi kan gitu. Ini dari mustahilnya. Apa? Sebenarnya mudraj itu bukan to'annya, karena secara hadis itu sendiri itu hadisnya sahih. Cuma ketika membawakan hadis harus paham ini sabda Nabi atau bukan. Gitu. Jadi secara asal bukan to'an. Karena apa? Karena kita lihat niat dari yang melakukan idraj itu semua baik. Niatnya adalah untuk tafsir, untuk bayanan li hukmin atau li hikmatin atau istinbatan gitu ya. Jadi dikasihkan di dalam hadisnya itu seperti misalnya hadis paling bawah dikasih penjelasannya. Penjelasannya pas di hadisnya itu ya jadi bingung. Iya, makanya kan biduni faslin, tanpa adanya pemisah. Namun alhamdulillah diketahui dari wuruduhu munfasilan fi riwayatin ukhra gitu. Wuruduhu munfasilan fi riwayatin ukhra. Iya. Kalau enggak ada kan dikira itu sabda Nabi, padahal bukan, padahal itu adalah tambahan. Oke? Banyaknya? Maksudnya kalau wudhu kan sampai sini. Nah, biar cahayanya banyak, wudhunya sampai sini antum. Sampai sini kan gitu. Ada kita baru sampai sini. Gitu ya. Atau kan biasanya kalau kita wudhu kan sampai mata kaki, sampai lutut. Biar cahayanya kan semakin panjang. Iya, itu ya. Ya enggak boleh. Sesuai dengan sunnah. Memang ada riwayatnya sampai sini ada riwayat. Namun riwayatnya itu lemah dalam artian kita kuatkan lebih baik mengikuti sunnah, mencukupkan sunnah itu. Kalau wudu sampai ini dilinting-linting gitu sampai sini, sampai dengkul juga. Anyuti lah kalau itu kan untuk memanjangkan kan ya. Bukan memperbanyak wudunya, tapi memperbanyak yang kena airnya itu, air wudunya. Nah, meskipun kalau di sini kita lihat ya, meskipun kalau kita lihat dari para ulama mengklasifikasikan to'an, memang secara asal mudraj. Namun ya kita lihat bahwasanya secara asal hadisnya itu sahih. Hadisnya apa? Sahih. Namun harus apa? Seperti tadi. Seperti tahannus ta'ab itu kan juga sahih. Terus asbigul wudu wailun lil aqabi minan nar. Namun kalau dalam pembahasan mustalah hadis kita lihat di sini ya, al mardud bisa babi to'nin fir rawi. Yang paling parah apa? Maudhu, matruk, munkar. Nah, ini ada ma'ruf, mu'allal, mukhalafatus siqat, mudraj, maqlub, mazid, fi muttasalil asanid, mutarib dan seterusnya. Yang tadi kita jelaskan ya, yang paling banyak tadi di mana? Di akhir. Iya. Yang paling banyak adalah di akhir. Nah, di sini dijelaskan kalau kita perhatikan ya.
Ini mudraj. Kalau yang kita bahas kan baru mudraj fil matni ya. Meskipun di sana ada mudraj fil sanad. Namun karena kebanyakan di fil matan ya pembahasannya beliau mencukupkan matan saja. Syekh Utsaimin gitu. Nah ini aqsamuhu salasatun wa hiya an yakunal idrat fi awalil hadis wa huwa qalil. Apa ya? Qalil. Lakinnahu aktsaru min fi wasatihi. Namun ternyata lebih banyak di tengah. Nah, ternyata yang tengah lebih apa? Lebih sedikit ya. An yakuna idrat fi wasatil hadis wa huwa aqallu minal awal. Nah, ternyata yang tengah apa? Lebih sedikit. Yang paling banyak mana? An yakuna idrat fi akhiril hadis wa huwal ghalib. Ghalib itu berarti apa? Iya, pada umumnya banyak. Ini ada dawainya sudah kita bahas. Nah, hukumnya apa hukumnya? Hukumnya idraju haram. Haramun bijtima'il ulama minal muhaddisina wal fuqaha wa ghairihim. Wa yustasna min dalik maka nalit tafsiri gharib. Nah, tafsir gharib bahwa tahannus tadi ya. Fa innahu ghairu mamnu, tidak terlarang. Walidzalika fa'alahu Zuhri wa ghairuhu minal a'immah. Ya tadi benar kata Pak Tri tadi, kalau enggak dipisah membuat apa? Bingung itu. Dikira itu sabda Nabi. Namun kita tentunya husnudzonnya ya para ulama tidak berniat mencampur apa? Hadis Nabi dengan ucapan rawi. Buktinya adalah ada di riwayat yang lain ditemukan terpisah gitu. Kalau pengen teman-teman mendalami masalah mudraj bisa dibuka kitab Al-Faslul lil Waslil Mudraj fin Naqli lil Khatib Al-Baghdadi atau Taqribul Manhaj fit Tadribil Mudraj Ibnu Hajar. Jadi kitab yang paling banyak itu memang kitab hadis dan kitab fikih, itu udah banyak sekali. Kitab hadis, kitab fikih itu banyak sekali. Sehingga kalau kita buka Maktabah Syamilah, kapan-kapan teman-teman bisa diadakan latihan penggunaan Maktabah Syamilah, seminar Maktabah Syamilah. Nah, antum punya Maktabah Syamilah. Jadi Maktabah Syamilah ini bisa diupdate terus, bisa dimasukkan kitab terus, ya. Nah, kita Maktabah Syamilah, maka apa? Maka teman-teman bisa milih kitab apa saja. Contohnya kitab jadi kalau kita melazim Maktabah Syamilah terus, insya Allah baca Maktabah Syamilah, mudah-mudahan minusnya nggak nambah ya. Gitu kan? Apa? Asal perlu saja. Nah ini. Jadi kalau dalam Maktabah Syamilah itu ada ribuan bahkan banyak sekali kitab ya. Ini kitab akidah sendiri, ini kitab akidah. Ada kitab akidah, adhian, tafsir itu lengkap. Ini tafsir itu lengkap. Nah, ada lagi kitab apa? Musnad, Ulumul Quran, Kutubul Hadis, Baqiyatul Hadis. Nah, kalau kita bahas hadis, ini ada hadis ya, terus nanti ada kitab fikih Hanafi, fikih Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada fikih am, kitabnya Ibnu Qayyim, kitabnya Ibnu Taimiyah. Nah, ini banyak sekali dan ini bisa diupdate terus. Kalau kita mencari hadis ini tinggal apa?
Ini hadisnya ya, contohnya hadis. Nah ini kan kitab-kitab hadis. Nanti kita pengen cari apa? Wailun lil aqabi minan nar contohnya. Itu riwayatnya saja. Tinggal gini. Terus ini apa? Kita klik semua. Nah ini semua, diklik semua, Majmu'atul Kutub. Ini diteropong, nanti keluar semua. Seret gitu. Nah, keluar semua. Ini riwayat siapa saja. Tuh. Banyak banget kan? Nggak bisa kita bayangkan bagaimana Syekh Albani ya, dulu masih manual. Jadi kitab-kitab itu buka-buka satu-satu gitu. Nah ini banyak sekali. Nanti kalau ada tugas suruh nyari hadis, tinggal ini aja cepat kan. Nah ini kan banyak sekali. Al-Tabah Syamilah. Apa? Ada versi online. Kalau ada versi online-nya, ini ya, versi online ada. Jadi versi online itu kitab apa gitu, nanti kita dapat filenya gitu, nanti juga ada kayak gininya, tinggal nyari gitu, diteropong. Kalau pengen tafsir kan sekaligus apa namanya? Kalau tafsir kan klik ini, yang Al-Quran ini, lagi loading. Nah ini, makanya Al-Quran. Nah ini kan tafsir Al-Fatihah ya. Kita tinggal klik ini kitab-kitab tafsirnya. Apakah tafsir Ibnu Jauzi ataukah tafsir Al-Wajiz atau Ibnu Katsir atau I'rabul Quran atau At-Tahrir. Ini kan banyak sekali kitab-kitab apa? Tafsir. Nah ini. Jadi tugas kita ya ikhwah, kita belajar di Ma'had Ilmi ini biar apa? Di antara tujuannya ini masih tugas kita banyak kitab-kitab para ulama yang belum dibaca ini. Apa? Belum diharokati. Ini kalau nggak salah 72 MB kalau nggak salah ini. Bukan MB, giga. Nah, Maktabah Syamilah 72 giga. Nah. Oh gitu. Online. Ini offline. Yang anu toh? Telegram itu? Nukoya. Oh. Oh. Online-nya ada. Samela.ws. Ya. Ada pertanyaan lagi ya untuk tentang mudraj? Ya, dilanjutkan bacanya. Mas Prasetya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-ziyadatu fil hadithi alif ta'rifuha ba aqsamuha wa bayanu hukmi kulli qismin ma'al tamthili. Alif az-ziyadatu fil hadithi an yudhifa ahad ruwati ila al-hadithi ma laysa minhu. Al-ba wa tanqasimu ila qismain. Al-awwalu an yakuna min qabilil idraji wa hiya allati zadaha ahad ruwati
min indihi la ala annaha minal hadithi wa sabaqa bayanu hukmiha. Asani an ya'tiya biha ba'du ruwati ala annaha minal hadithi nafsihi fa in kanat min ghairi thiqatin lam tuqbal li annahu la yuqbalu ma infarada bihi fama zadahu ala ghairihi Aula birraddi wa in kanat min thiqatin fa in kanat munafiyatan li riwayatin ghairihi mimman huwa aktsaru minhu awsaqu lam tuqbal li annaha hina idzin syadzatun. Iya, syukran barakallahu fiik. Pembahasan berikutnya adalah tentang az-ziyadatu fil hadis, tambahan dalam hadis. Apa itu tambahan dalam hadis? Ta'rifuhu, definisinya, aqsamuha, macam-macamnya, wa bayanu hukmi kulli qismin ma'at tamsil, ya, beserta penjelasan penjelasan hukumnya pada setiap macam-macamnya bersama contohnya. Sekarang definisinya. Az-ziyadatu fil hadis adalah apa? An yudifa ahadur ruwati ilal hadisi malaysa minhu. Makna az-ziyadatu fil hadis adalah salah satu rawi an yudifa, menambahkan ilal hadis, kepada hadis, ma laisa minhu, menambahkan apa yang bukan bagian dari hadis. Jadi makna az-ziyadatu fil hadis adalah rawi menambahkan dalam hadis sesuatu yang bukan bagian dari hadis, bukan sabda Nabi. Mirip enggak dengan mudraj? Mirip ya? Nah, makanya kita lihat watan qasimu ila qismaini. Maka ziyadah fil hadis itu ada dua macam. Yang pertama, antakuna min qabilil idraj. Ini masuk dalam apa? Sama dengan apa? Idraj. Ya kan? Yang pertama, antakuna min qabilil idraj. Wa hiyallati zadaha ahadur ruwati min indihi. Itulah yang salah satu rawi itu menambahkannya dari dirinya sendiri. La ala annaha minal hadis. Bukan apa? Bukan bagian dari hadis. Wa sabaqa bayanu hukmiha. Telah berlalu apa? Penjelasan bayannya. Jadi apa? Ziyadatu fil hadis itu ada yang itu adalah termasuk apa? Yang mudraj itu sendiri. Nah, ini ya. Karena kita lihat di sini ayudifa ahadur ruwah ilal hadisi ma laysa minhu. Sama dengan apa? Definisi mudraj tadi. Ayudkhila ahadur ruwah fil hadisi kalaman min indihi. Sehingga fokus kita adalah apa? Macam dari ziyadatul hadis yang kedua. Nah ini. An ya'tiya biha ba'dur ruwah, sebagian rawi itu mendatangkan biha, mendatangkan tambahan ala annaha minal hadisi nafsihi, atas bahwasannya tambahan tersebut adalah bagian dari hadis itu sendiri. Beda kalau mudraj tadi. Kalau mudraj itu kan apa? Tambahan rawi yang itu dari perkataannya, bukan dari hadis. Nah, kalau yang nomor 2 ini adalah tambahan rawi dan itu dianggap apa? Bagian dari hadis. Paham Ehwa? Perbedaannya macam yang pertama dengan yang kedua. Bedanya apa?
ini minal hadisi nafsihi. Kalau tadi kan min ing bihi. Berarti gini caranya adalah ada satu hadis, ada hadis ya jalur, ada riwayat hadis, sanad hadis, ya, ada sanad hadis A, matanya seperti ini. Ada sanad hadis sanad B, matanya seperti ini. Matanya hampir sama, cuma B ini ada tambahan. Sanad B ini ada apa? Tambahan lafadz hadisnya. Beda dengan apa? Sanad A tadi. Nah, tambahan ini diterima enggak? Az-ziyadah fil hadis ini, tambahan lafadz ini diterima enggak? Karena sanad A tidak ada tambahan tersebut. Ini kan sering kita bahas ya, ketika ada dua hadis yang sesuai dengan jalur sanadnya masing-masing, yang A dan B itu beda. Nanti kan hukumnya nanti kembali ke ini, tambahan ini diterima atau tidak. Kalau diterima maka ziyadah fil hadis. Kalau tidak diterima berarti syad. Kan gitu nanti ya. Ya. Demikian ya ikhwan, nanti insyaallah untuk yang macam kedua ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, berarti hari Kamis usul tafsir, kemudian hari Sabtu usul fikih, kemudian ujian semester. Ya, udah semester. Maksudnya waktunya sudah dekat itu ya. Ya, demikian ayuhal ikhwah wal akhwat. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wa nas'alu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.